Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anissa. Berarti hari ini kita akan melakukan supervisi tentang pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan kepada siswa. Di sini berarti nyantai saja Bu, nggak usah gugup. Saya hanya melihat saja, mereview tanpa menjustis Bu Anissa, tenang aja. Jadi nanti tinggal di lingkungan itu tinggal dilaksanakan saja, nggak usah cukup atau yang penting sesuai dengan koridor saja. Sebelum kita mulai untuk masalah supervisi nanti, ini ada beberapa observasi di kelas. Nanti harapannya mensukseskan dalam pembelajaran. Yang saya tanyakan Bu, untuk sebelum melaksanakan pembelajaran nanti ya Bu, jadi tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai Bu? Ya Pak, baik Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai ya Pak, Iya. itu yang pertama, jadi peserta didik itu melalui diskusi, itu mereka mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk topologi jaringan. Karena kebetulan kan materi pada waktu nanti yang akan dipelajari peserta didik adalah topologi jaringan. Nah, setelah mereka mampu mengidentifikasi, kemudian mereka akan menelaah masing-masing kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk topologi tersebut. Ya. Jadi nanti berarti anak ya Bu? Iya. Suruh membentuk jaringan topologi. Iya. Habis itu menelaah ya masing-masing kelemahan dan kelebihan. Oke Bu. Ya, jadi kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Setelah nanti anak membentuk bentuk mempelajari bentuk-bentuk topologi jaringan dan kelebihan dan kelemahan jaringan juga topologi jaringan. Nah, area pengembangan yang akan hendak dicapai oleh Bu Anissa yang mana? Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan ya Pak, itu yang pertama itu keaktifan peserta didik Pak. Nah, jadi diharapkan dengan pembelajaran tersebut itu keaktifan peserta didik menjadi meningkat. Ya, karena kan awalnya kan saya observasi, saya lihat itu peserta didik masih kurang aktif. Nah, dengan adanya pembelajaran nanti yang akan saya lakukan itu saya harapkan mereka itu lebih aktif. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang saya gunakan juga diharapkan mampu mendukung keaktifan peserta didik tersebut. Jadi metode pembelajaran yang saya buat itu adalah metode diskusi Pak. Diskusi. Ya, jadi peserta didik itu dibuat kelompok yang mana mereka harus melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah di dalam LKPD. Nah, dengan metode tersebut diharapkan kan peserta didik mampu intinya aktif bertanya dan menjawab antar sesama anggota kelompok, kemudian keaktifannya meningkat. Habis diskusi habis itu menyampaikan ya. Oh iya Pak, jadi setelah diskusi itu peserta didik nanti akan melakukan presentasi pemaparan hasil dari diskusi mereka. Yuk. Untuk yang pertanyaan terakhir Bu. Iya Pak. Jadi sebelum Bu Anissa melakukan pembelajaran nanti, strategi apa yang akan diterapkan pada saat melakukan pembelajaran? Oke, baik Pak. Jadi strategi yang akan saya lakukan Pak, yang pertama itu saya akan membuat kelompok yang masing-masing itu terdiri dari 6 peserta didik. Jadi ada 6 kelompok karena jumlah 36, saya bagi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 36. Nah, saya bagi kelompok itu sesuai dengan nomor urut peserta didik. Karena saya anggap itu kelompok yang heterogen. Kemudian setelah saya bagi menjadi beberapa kelompok, saya membagikan LKPD, yang mana di dalam LKPD itu ada suatu masalah yang harus mereka selesaikan. Nah, kemudian malam sebelumnya itu saya sudah membagikan materi pembelajaran melalui grup
WhatsApp kelas Pak, jadi ada grup WhatsApp sendiri yang mereka bentuk, kemudian saya dimasukkan di situ, saya share materi supaya malamnya itu atau sebelum H-1 itu mereka belajar dulu. Jadi sebelum besoknya pembelajaran itu saya share materi supaya mereka belajar ya. Kemudian di hari H itu rencananya setelah saya bagi LKPD itu saya akan menggunakan media smartphone, yang mana media smartphone itu nantinya akan mereka install aplikasi untuk membuat topologi jaringan, seperti Canva atau mungkin Photoshop mungkin Pak ya, dan lain sebagainya, pokoknya untuk yang desain. Tapi kalau untuk kalau petunjuk saya sesuai dengan yang materi saya share sih lebih ke Canva ya Pak, karena itu kan lebih user link seperti itu ya. Jadi itu strategi yang akan saya lakukan nanti. Ya Bu. Ya Pak. Saya kira rencananya sudah dibuat secara matang. Harapannya pada saat pelaksanaan nanti bisa diterapkan seluruhnya pada saat pembelajaran nanti. Itu saja untuk pra-observasi hari ini. Harapannya nanti kita lanjutkan pada saat pembelajaran di saat Bu Anissa melakukan pembelajaran. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Pertemuan ketiga untuk materi yang JKI. Setelah kemarin kita belajar yang pertama perangkat jaringan, yang kedua jenis jaringan. Hari ini kita akan belajar mengenai topologi jaringan. Oke. Sebelum Bu Anissa mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Nazril pimpin doa. Di tempat duduk siap. Sebelum kita awali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bu Anissa mau melakukan presensi dulu. Adakah hari ini yang nggak berangkat? Enggak. Bu Anissa akan memeriksa kerapihan kalian terlebih dahulu. Berhubung ini hari Senin, maka pakaian yang digunakan adalah seragam OSIS. Kemudian kerudungnya juga harus berwarna putih. Sudahkah yang cewek pakai kerudung putih semua? Sudah. Oke, jangan sampai ada yang warnanya beda. Dasi pakai semua? Pakai. Kemudian yang laki-laki rambut sudah aman? Aman, oke. Sepatu hitam semua? Iya. Kaos kaki juga putih? Nggak ada yang pakai make up? Nggak ada, sip, aman. Insya Allah. Bu Anissa ingin kalian memeriksa kebersihan kelas kalian. Silakan kalian lihat di laci maupun di sekitar kalian di bawah meja. Silakan diperiksa barangkali ada sampah ataupun kertas maupun bekas plastik makanan, silakan diambil kemudian dibuang keluar. Kertas apapun itu yang sekiranya itu tidak terpakai dan tidak masuk ke dalam pembelajaran kalian nanti, silakan diambil kemudian dibuang keluar. Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada? Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kalian yang pertama adalah kalian akan berdiskusi seperti biasa, yang mana kalian akan mengidentifikasi bentuk-bentuk dari topologi jaringan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi juga nanti kalian akan menelaah kelebihan dan kekurangan masing-masing dari topologi. Gitu ya. Topologi ada berapa? 6. Oke, nah masing-masing bentuk topologi tersebut nanti kalian akan menelaah kelebihan dan kekurangannya. Paham ya? Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topologi jaringan komputer, yang mana nanti kalian akan Bu Anissa bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok ada 6 anggota. Dan kalian akan berdiskusi mengenai sebuah masalah yang harus kalian selesaikan. Paham ya? Paham. Sebelumnya Bu Anissa ingin memberikan sebuah pertanyaan yang mana
apa yang harus kalian tahu sebelum kalian membuat sebuah jaringan? Topologi. Sebelum kalian membuat sebuah jaringan, menginstalasi, ada komputer, kemudian ada kabel-kabel, perangkat jaringan intinya, itu apa yang harus kalian lakukan dulu sebelum kalian menginstalasi perangkat jaringan tersebut? Membuat topologi. Kemudian kira-kira mau dibuat desain seperti apa topologi yang kalian inginkan? Ya. Jadi nanti jawaban yang pertanyaan kedua ini yang akan kalian lakukan nanti pada pembelajaran hari ini. Paham ya? Lanjut, kita flashback dulu materi. Materi kemarin sudah Bu Anissa share lewat grup WA. Yang mana topologi jaringan itu ada 6 set. Yang pertama ada 11. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Hybrid. Oke, itu adalah topologi jaringan. Sekarang Bu Anissa ingin kalian memperhatikan sebuah video yang mana harus kalian amati dan cermati dan resapi. Oke. Di hidup ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting gak sih? Kecerdasan itu penting gak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya? Tapi dikit-dikit gak mau. Disuruh action gak mau, suruh kerja gak mau, suruh belajar gak mau, suruh usaha gak mau, suruh mencoba pun gak mau. Gak ada gunanya. Kecerdasan itu gak akan bisa membawa kamu kemana-mana kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu gak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan gak pernah mengerjakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Dan hari ini saya menantang kamu. Kalau selama ini kamu meluangkan begitu banyak waktu untuk mengupgrade kepintaranmu, hari ini saya menantang kamu luangkan waktu juga untuk mengupgrade mindset dan hatimu. Have faith, be possible, take action, dan yakinlah, yakin bahwa kamu mampu, yakin bahwa kamu pasti bisa, yakin bahwa kamu sanggup merubah keterbatasan dalam hidupmu. Mimpi itu harus turun ke hati, baru turun ke kaki. Tahu aja nggak cukup, kamu juga harus mau. Baru kemauan itulah yang akan menggerakkan jalan menerobos segala rintangan. Dan kemauan itulah yang akan membawamu meraih kemenangan. Semoga kamu bisa lebih semangat ya. Ingat, bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu tahu betul-betul dengan kemauan untuk take action dan mengambil tindakan itu yang akan berubah diri kamu. Oke, nah jadi sama nih kalau sama ini kamu tahu sih harus apa caranya dari realis supaya kemampuan. Lalu apa yang ingin kalian lakukan setelah? Apakah kalian merasa bahwa baru terpilih si A, terus saya kerja ini pasti saya nggak bisa? Enggak. Apakah kalian akan
Tidak. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Kalau ada teman kalian sekelas kalian ini, ada yang misal si A dianggap paling pintar, kemudian kalian merasa diri kalian lebih tidak pintar dari teman kalian si A ini, apakah kalian hanya diam saja? Tidak. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Berusaha. Kalau gagal, Mencoba lagi. kalau nggak tahu, Cari tahu. mengapa kalian harus melakukan? Agar mencapai Tujuan. ya, yang kedua, agar mencapai tujuan. Kalian ngapain sekolah? Menggapai cita-cita. Ngapain dulu aku PPDB datang ke sini? Ngapain? Tujuan sekolah apa? Biar bisa Apakah itu bukan tujuan kalian? itu tujuan. Apakah kalian nggak pengen dapat kerja? Pengen. Jadi yang harus kalian lakukan bahwa kalian harus berusaha, yang mana itu adalah salah satu untuk mencapai tujuan hidup kalian. Oke. Oleh sebab itu belajarlah mulai dari sekarang karena kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian telah mulai. Kalian sudah daftar di sini kan pertemuan pertama video motivasi, yang mana kalian harus mempertanggungjawabkan menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Ya. Kalian sudah berniat untuk daftar di sini. Kalian yang pengen diterima, kalian sudah diterima dan kalian harus istilahnya bertanggung jawab bahwasanya telah diterima di sini. Kemudian saya harus menyelesaikan sekolah di sini, mengerjakan tugas, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Paham ya? Iya, paham. Lanjut. Setelah tadi ada video motivasi, Bu Anissa seperti biasa memberikan video masalah, yang mana ini juga perlu kalian perhatikan karena inilah yang akan kalian selesaikan melalui diskusi kelompok. Oke? Sudah? Sudah. Inilah pertanyaan dari video masalah yang tadi kalian saksikan. Jadi, ada siapa di situ? Pak Joko. Oke, Pak Joko punya apa di situ? Perangkat komputer. Yang mana Pak Joko ingin membuat sebuah jaringan. Oke, nah, sebelum membuat jaringan, ingat yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat Topologi. Nah, tugas kalian nanti untuk berdiskusi adalah membantu Pak Joko. Yang mana bantulah Pak Joko menentukan topologi apa sih yang tepat supaya bisa digunakan oleh Pak Joko dalam membangun jaringan komputernya. Di situ ada 12 komputer yang mana digunakanlah yang paling efektif dan efisien. Maksudnya gimana, Bu? Yang waktu pengerjaannya itu tidak terlalu rumit, yang mana biayanya itu yang paling mahal sebisa mungkin, dan performa kinerja dari perangkat jaringannya itu sangat bagus. Jadi itu yang disebut sebagai efektif dan efisien. Paham ya? Yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah menganalisis masalah. Tadi sudah dianalisis. Sudah. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan terkait masalah. Adakah yang mau ditanyakan terkait masalah tadi? Tidak. Oke, lanjut. Menentukan penyelesaian masalah. Setelah tadi Pak Joko tahu punya 12 komputer dan akan dibuat sebuah Topologi. Kalian di situ menentukan topologi apa yang paling tepat, begitu? Iya. Oke. Seperti biasa, Bu Anissa akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 alfa absen 1 sampai 6. Yang kedua ada kelompok beta absen 7 sampai 12.
Sudah. Udah dulu. Sudah. Kalau sudah silakan dibaca dulu ataupun bekerjanya. Ya. Kalau sudah, yang pertama, sebelum kalian mendesain topologi jaringan, kalian harus mencari dulu aplikasi untuk mendesain topologi tersebut. Kalian manfaatkan smartphone, yang mana smartphone kalian nanti akan digunakan untuk mendesain aplikasi topologi, untuk mendesain topologi jaringan. Gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, kalian menentukan dulu. Setelah kalian mencari kira-kira aplikasi mana yang cocok, kemudian kalian menentukan. Kan banyak aplikasi. Misalnya ada Corel, misalnya ada Photoshop, Ya. kemudian ada lagi pakai Microsoft Word juga bisa, kemudian PowerPoint bisa, dan lain sebagainya. Nah, kalian tentukan dulu kira-kira aplikasi apa yang mendukung di perangkat smartphone kalian. Nah, kalau sudah, tentukanlah salah satu. Selanjutnya, kalian buatlah desainnya. Kemudian yang terakhir adalah dianalisis alat dan bahannya apa untuk membuat topologi jaringan tersebut. Paham ya? Oke. Langkah kerjanya silakan dipahami. Di sini kalian akan menggunakan aplikasi apa kira-kira? Canva. Oke, kenapa pilih Canva? Banyak Itu banyak itu. Oke, selain banyak itu, apakah smartphone kalian mendukung untuk diinstal Canva? mendukung. Oke, jadi aplikasi yang akan kalian pilih pada smartphone kalian untuk mendesain topologi jaringan adalah Canva. Silakan kalian pelajari, silakan kalian download dulu, kemudian kalian install di HP kalian, kemudian kalian pelajari. Oke, supaya kalian lebih paham mengenai aplikasi Canva itu. Kemudian silakan kalian amati dulu manfaat atau fitur-fitur dari Canva yang mana itu nanti untuk mendukung kalian mendesain topologi jaringan. Ya, Bu. Paham ya? Setelah didesain, dibuat selesai, barulah nanti bisa tadi diunduh dalam bentuk file gambar. Bisa JPG, bisa JPEG, bisa PNG, bisa bitmap, apapun itu pokoknya file bentuk gambar. Diunduh. Kalau sudah kalian tempel pada lembar jawaban. Ya. Nanti di situ Bu Anissa sediakan kolom jawaban. Ya. Ya, ada ukurannya 17 kali 12 cm. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan dari unduhan gambar kalian disesuaikan dengan ukuran yang ada di worksheet. Paham ya? Ya, Bu. Oke, kemudian setelah itu barulah nanti dikumpulkan ke grup WA kelas yang mana nanti akan WhatsApp link untuk dikumpulkan sebagai berkas portofolio tugas. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian mengerjakan desain topologi di bagian worksheet itu ada timeline, betul? Ya, timeline ini kalian isi terlebih dahulu yang mana ini berfungsi sebagai acuan dari praktek kalian. Jangan seperti kemarin kita nggak punya acuan, jadi kalian mundur sampai 1 jam. Ya, Bu. Nah, kalian juga harus punya target di sini. Dengan cara ini, target ini itu harus kalian capai. Bu, gimana caranya? Ajarin dong. Kalian kan punya anak, punya teman 5. Manfaatkan mereka. Kalian harus saling berkolaborasi. Oke? Jangan kerja kelompok. Ya. Ya. Paham ya? Ya, Bu. 5 kerja kelompok. Ya. Kerja kelompok. 5 kerja kelompok. Ya. Namanya kerja kelompok. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu waktunya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi topologi jaringan. Kalian, Bu Anissa, kasih waktu sebanyak 20 menit. Karena pembelajaran kita ada 4 jam pelajaran sama dengan 3 jam waktu. Ya. Setelah ada pembukaan dan nanti di akhir kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Sisanya adalah 95 menit. Nah, 95 menit itu dibagi menjadi 5 tugas. Yang mana? Yang pertama untuk mengidentifikasi desain topologi kalian punya waktu 20 menit. Ya. Untuk menelaah kelebihan dan kekurangan dari topologi yang kalian pilih kalian punya waktu 20 menit. Ya, Bu. Kemudian membuat desainnya 20 menit.
Ya. Membuat laporan di jobset 15 menit karena hanya nulis saja, ketik hasil. Ya. Iya. Udah ditempel, ketik selesai. Jadi buat sama waktu kalian 15 menit. Ya, Bu. Sisanya membuat media presentasi adalah 20 menit. Ya, Bu. Iya, Bu. Siap. Kalau misalnya di bagian kedua itu kalian molor, otomatis di bagian ketiga itu mengurangi waktu. Ya, Bu. Tapi diusahakan ini tetap 20 menit. Jadi di sini juga nggak keambil untuk yang sini. Ya. 90 menit harus sudah selesai 5 tugas ini. Oke. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Tidak. Semua? Paham. Oke, silakan kalian buat jadwalnya dulu. Sesuaikan kesepakatan kita. Oke, 95 menit dibagi 5. Empat ya. Ya, silakan buat jadwalnya dulu. Sudah selesai semua? Desain topologi sudah? Kemudian sudah dipindah di job sheet? Sudah dianalisis kekurangan dan kelebihannya? Sudah dituangkan ke dalam PowerPoint? Kalau sudah semua, berarti langkah selanjutnya adalah presentasi. Yang presentasi pertama, kelompok 1. Kelompok 6 dulu ya. Mundur. Silakan kelompok 6. Sudah? Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Froyo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya Zaskia Widi Pramesti sebagai moderator. Saya Winda Kustianti. Saya Tohirotun. Saya Vera Olivia. Saya terima kasih sebagai operator. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Topologi yang kami pilih adalah topologi jenis hybrid. Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi, bisa 2 atau lebih. Kelebihan dari topologi hybrid. Yang pertama, kecepatan transfer data yang cenderung stabil yang disebabkan oleh gabungan dari kelebihan masing-masing topologi yang berbeda. Kedua, lebih mudah menggabungkan topologi jaringan tanpa merubah topologi jaringan yang sudah ada. Ketiga, dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing lokasi. Kekurangan topologi hybrid adalah biaya yang cukup mahal karena menggunakan kabel dan hub yang banyak, dan proses instalasi termasuk rumit. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, saya akan menjawab. Kelompok 1. Kecepatan. Alasan kami memilih topologi hybrid karena kecepatan data cenderung lebih stabil apabila Pak Joko menginginkan topologi star, namun hanya memiliki kabel, maka Pak Joko bisa menggunakan topologi hybrid. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada perasaan jika ada rasa mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Kami dari kelompok Eklayer akan memaparkan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Riata Amalia Agustina. Saya Revalia. Saya Suci Amelia Sari. Saya Sabrina Faiza. Saya Rima Afidana. Saya Risma Widya sebagai moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bab dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar jaringan yang memiliki pusat berbeda-beda. Nah, topologi tree ini memiliki kelebihan antara lain: 1. Topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. Berbeda dengan topologi star atau ring yang kurang cocok digunakan. Pengembangan jaringan yang terbilang sangat mudah. Pengidentifikasian kerusakan jaringan yang dapat dilakukan dengan mudah. Jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Memiliki manajemen data yang sangat baik dikarenakan komunikasi dilakukan secara point to point. Kekurangan topologi tree. Backbone sebagai simbol utama jaringan sangat rentan dan butuh perhatian khusus. Dikarenakan jika terjadi kerusakan maka seluruh jaringan akan terganggu. 2. Hub merupakan hal lain yang penting yang harus diperhatikan. Sebab jika terjadi kerusakan pada sebuah hub, maka jaringan yang berada di bawahnya akan terganggu. 3. Jika hierarki atas mengalami masalah atau kerusakan, maka jaringan yang ada di bawahnya akan mengalami banyak gangguan. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dikarenakan keperluan kabel dan hub yang sangat banyak diperlukan. Pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree sangat sulit dan rumit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lainnya. Proses maintenance untuk menjaga kestabilan jaringan cukup sulit dikarenakan banyak perancangan pada node. Ada yang mau bertanya? Mengapa kalian memilih topologi tree untuk instalasi laboratorium komputer yang Pak Joko buat? Padahal jika hub atau switch mana yang mengalami kerusakan dicarai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat paling rendah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Karena topologi tree dapat mengidentifikasi kerusakan yang dengan mudah. Apabila mengalami kerusakan, maka bisa dapat dicari di bagian hub atau switch yang mengalami kerusakan. Dicarai dari yang paling bawah sampai paling atas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Donat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya Naila Kalina Zara. Saya Yosandi Pama. Saya Kinanti Atmi Pratiwi. Saya Abdul Sakila. Saya Wisal Jana. Jadi menurut diskusi kelompok kami, Pak Joko seharusnya menggunakan topologi mesh.
Topologi mesh ini sering juga disebut topologi jala karena bentuknya yang memang mirip jala. Topologi mesh ini adalah hubungan suatu jaringan antara komputer di mana perangkatnya bisa langsung terhubung dengan perangkat lain secara langsung. Untuk penggunaan topologi mesh ini dibutuhkannya juga alat port Ethernet tambahan agar bisa menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya secara langsung. Kelebihan topologi mesh. 1. Keamanan yang dapat dikatakan baik. Besar bandwidth yang cukup besar lebar. Tidak khawatir mengenai tabrakan data. Pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Tidak memengaruhi komputer lain apabila ada satu komputer yang bermasalah. Dapat mengetahui kesalahan dalam jaringan dengan cepat. Topologi mesh juga memiliki kekurangan, salah satunya yaitu biaya pemasangannya besar. Terus biaya yang cukup mahal karena membutuhkan banyak kabel dan core. Instalasi dan konfigurasinya juga rumit dan sulit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Alasan kami memilih topologi mesh karena topologi mesh memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, keamanan yang baik. Kedua, jalur transmisi data yang lebih lebar. Ketiga, tidak perlu khawatir dengan tabrakan transmisi data. Yang keempat, pengiriman data cepat karena langsung menuju komputer yang dimaksud. Yang kelima, dapat mengetahui kesalahan dalam jaringan dengan cepat. Apakah sudah paham? Ya, sudah. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, itu Yosendi yang minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aktif ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya Yudi Rektor Namsya. Saya Dian Mutiara Osi. Saya Isyarah. Saya Sita Sapitri. Saya Intan Aini. Saya Nikmah Jaya. Di sini kami menggunakan topologi bus. Topologi bus ialah topologi jaringan yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat semua klien dan server dihubungkan. Selanjutnya, kekurangan topologi bus. Diperlukan router untuk memperkuat jaringan. Sulit mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan. Dapat melumpuhkan jaringan jika kabel pusat rusak. Biasanya terjadi tabrakan data. Dapat mengelumpuhkan kemacetan. Dapat mengalami kemacetan jika pengiriman dan penerimaan padat. Selain kekurangan, topologi bus juga memiliki kelebihan, yaitu jarak LAN yang terbatas, tidak memerlukan pengendali pusat, biaya yang relatif murah karena membutuhkan kabel yang sedikit, kecepatan pengiriman data yang tinggi, dan juga jumlah perangkat dapat diubah-ubah tanpa mengganggu jaringan atau perangkat lainnya. Mengapa kalian memilih topologi bus untuk instalasi laboratorium komputer yang akan dibuat Pak Joko, padahal dapat terjadi tabrakan transmisi data? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami memilih topologi bus karena topologi bus memiliki instalasi yang murah, kecepatan datanya tinggi karena jaraknya yang relatif dekat, serta jumlah perangkat
serta jumlah perangkat jaringan dapat diubah tanpa mengganggu aktivitas perangkat lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, kami dari kelompok beta akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topologi jaringan. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami. Sawadee, Ohio. My name is Anastasia Putri Hidayah. I'm here as a moderation. Watashi wa junensei no techikate ichikara kimashita. Saya Eka Septianingrum. Ismi Muhammad Jimmy Firmansyah. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai topologi jaringan. Setelah melakukan diskusi yang sangat panjang, kami memilih topologi star. Topologi star atau bisa juga disebut topologi bintang adalah topologi yang menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan antar koneksi. Topologi ini menggunakan satu kabel. Biayanya sangat mahal. Jadi memiliki banyak kelebihan. Topologi star memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan topologi star sangat ringan. Yang kedua, kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar. Yang ketiga, mempermudah dalam pengembangan. Yang terakhir, kemudahan dalam pengoperasian jaringan. Saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari topologi star. Yang pertama adalah biaya pembuatan cenderung mahal. Yang kedua, jika ada kesalahan pada switch atau hub, bisa mempengaruhi seluruh jaringan komputer. Yang ketiga, jaringan bergantung pada terminal pusat atau spesifikasi hub ataupun switch. Yang keempat, memerlukan banyak kabel. Dan yang terakhir, lalu lintas yang padat dapat mempengaruhi kecepatan pada data. Sekian penjelasan dari teman-teman saya. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Karena kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami memilih menggunakan topologi star karena pemeliharaannya yang mudah. Jika ada salah satu komputer yang tidak dapat mentransmisikan data, maka kita hanya perlu mencari kabel yang menghubungkan ke komputer tersebut. Apakah jawaban teman saya sudah membuat Anda paham? Jika sudah, saya akan menutup presentasi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Kata-kata motivasi, tetaplah berpikir positif meski hidupmu rumit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Alfa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan saya Alisa Silva. Saya Dilananda Safira sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Ilham Kusuma. Di sini saya sebagai presentator. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami.
Pengertian topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan topologi ring: mudah dirancang, murah, mudah melakukan pelacakan. Presentator. Di samping ada kelebihan, maka ada kekurangan. Untuk kekurangan topologi ring yaitu 1. Topologi ring jauh lebih lambat dibandingkan dengan topologi star. Yang kedua yaitu kesannya kaku pada proses, maka dari itu kurang efisien. Karena jika ada satu komputer yang mati atau error, maka semuanya akan terkena dampaknya. Dan yang ketiga yaitu untuk pengiriman data, suara, video itu masih kurang baik. Jadi itu adalah 3 kekurangan dari topologi ring. Sekian penjelasan dari teman-teman saya. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau nggak pakai mic harus Mengapa kalian memilih topologi ring untuk instalasi laboratorium Pak Joko? Padahal topologi ring memiliki kelemahan. Jika satu komputer mengalami trouble, maka transmisi data akan terhenti total dalam jaringan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mbak. Alasan kami memilih menggunakan topologi ring karena topologi ring mudah dilacak jika ada komputer yang mengalami masalah. Selain itu karena biaya instalasi yang murah. Sekian presentasi dari kami yang tidak sempurna, karena yang sempurna hanya ketika aku janji bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah kembali ke habitat kalian? Bisa nggak kalau presentasi seperti Nasril, Kinanti, Suci, saya, anak, terus siapa lagi ada saya? Ya, Hirotun. Siapa lagi ya? Yosendi, oke. Terus Yadi sebenarnya berani ya? Iya, lumayan. Ya, tapi isin. Iya, itu. Tinggal di sini ada gabungan. Bisa nggak kalau presentasi anteng? Karena waktu gua arisan rekam itu kan ini saya presentasi tadi Nasril. Nah, yang lain kan dia kan gua arisan fokusnya ke situ. Pas waktu gua arisan lihat, terus yang sebelah sini, terus nanti yang dua di sampingnya Nasril ngomong-ngomongan diri kan aneh. Jadi presentasi kan audiens, pantesan tadi pada ketawa karena yang belakang setan semua. Jadi maksudnya gini, yang presentasi di depan itu seperti merasa bahwa yang sedang dipresentasikan malah menggoda. Ya, Bu. Berarti sing salah loh. Gini, karena nanti berarti kelas 11, kelas 12 Bu Anissa ingatkan sekali lagi bahwasanya nanti waktu kelas 11 kan ada PKK. Nah, dan kelas 12 juga ada lagi. Kalian kan buat proyek sama kelompok, berdiskusi, membuat laporan, membuat produknya, kemudian
12 sudah matang. Oke, sekarang kita membahas mengenai kesimpulan praktik. Setelah tadi kalian berdiskusi kelompok, kemudian membahas jenis topologi apa yang kira-kira cocok, lebih efektif dan efisien untuk membantu Pak siapa? Pak Joko membuat sebuah jaringan komputer. Maka menurut kalian topologi mana dari berbagai kelompok tadi yang maju yang
kegiatan kalian, partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selesai, boleh diselesaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana untuk Alhamdulillah hari ini baik Pak, luar biasa. ya kemarin kan Bu Anis sudah melakukan pembelajaran ini dengan 10 satu. Jadi ada kita merefleksikan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang kita bisa lakukan kemarin. Nih ada beberapa yang mungkin kita sharing nggak usah dan ini sebenarnya observasi ini bukan intinya bukan istilahnya menjustice sebenarnya bukan, tapi intinya kita melakukan sharing. Nah intinya hasil akhirnya nanti pembelajaran yang kita bisa lakukan itu berpihak ke kalian. Jadi apapun itu bukan kita menjustice bangsa. Jadi kita mencari solusi yang terbaik bersama-sama. Intinya Vanessa tahu kesalahannya mana, nanti habis setelah ini harapannya lebih baik dalam pembelajaran. Gitu ya Pak. Ada beberapa pertanyaannya Bu Ibu. Setelah Bu Anissa melakukan pembelajaran yang kemarin, hal apa yang Ibu bisa lakukan? Setelah melakukan pembelajaran kemarin ya Pak, hal yang saya dapatkan itu yang pertama, saya bisa mengetahui bahwasanya dengan memanfaatkan media pembelajaran TIK, terutama smartphone itu, siswa bisa melakukan pembelajaran full di smartphone tersebut Pak. Karena kebetulan kan siswa juga 100% itu mempunyai smartphone. Nah, di samping itu saya manfaatkan smartphone tersebut untuk kegiatan pembelajaran karena selama ini saya akan melihat bahwasanya smartphone siswa itu hanya digunakan untuk bermedia sosial saja Pak. Nah, oleh sebab itu saya berencana untuk memanfaatkan media pembelajaran tersebut, smartphone untuk kegiatan pembelajaran. Istilahnya lanjutin ya, menurut pendapat itu apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Oh ya, baik Pak. Proses pembelajaran kemarin yang saya rencanakan, yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan Pak. Itu sudah tertuang di dalam modul pembelajaran yang sebelumnya saya rancang dulu sesuai dengan kondisi peserta didik seperti apa dan materinya seperti apa. Itu sudah saya rancang sebagaimana mestinya. Jadi sudah dirancang dengan baik. Iya Pak, sesuai dengan dari yang ATP, CP-nya saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran dan yang sesuai dengan taksonomi yang C4, C5, C6 itu sudah saya terapkan di situ. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai oleh peserta didik. Setelah mendengar yang Bu Anissa sampaikan ya, kira-kira aktivitas apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran berikutnya? Oh ya, aktivitas yang akan saya kembangkan berikutnya tentu saja saya akan merancang lagi pembelajaran yang mana nanti akan lebih memanfaatkan media pembelajaran ya Pak. Kemudian setelah itu saya juga akan merancang pembelajaran di mana akan karena tadi kan menggunakan media pembelajaran TIK Pak, smartphone. Nanti selanjutnya saya akan memanfaatkan untuk alat peraga. Jadi selain siswa kalau hanya smartphone dia kan tidak dalam bentuk nyata Pak. Ini materinya kan topologi. Nah, kalau materi selanjutnya nanti akan saya lebih menggunakan alat peraganya dan referensi peserta didik juga. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ini rencana tindak lanjut apa yang dilakukan untuk di masa datang untuk memperbaiki pembelajaran? Ya baik, berarti rencana yang akan datang Pak, yang akan saya lakukan ini sesuai dengan yang tadi Bapak merefleksikan diri saya, itu saya akan menambah referensi Pak sumber belajarnya peserta didik. Kemudian selain itu saya juga akan memanfaatkan alat peraga supaya peserta didik itu lebih paham realnya itu seperti apa yang nanti akan mereka
temui di kehidupan nyata. Oh, gitu. Ya ini Bu, berarti terima kasih telah memperjuangkan. Jadi di Ibu Anissa tulus tentang pembelajaran ini ya. Harapannya pembelajaran yang Ibu Anissa lakukan harapannya untuk memberikan manfaat yang lebih banyak untuk siswa. Jadi siswa menurut yang saya dengar tadi siswa jadi aktif, pembelajaran lebih berjalan lebih baik dan itu yang diinginkan dalam pembelajaran. Terus ditingkatkan, terus belajar dan nanti selalu berbagi di sini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Untuk observasinya saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.